Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Lenciane Cikula dengan NIM 203-2020-0014 Prodi Sosiologi Agama. Di sini saya akan membacakan materi saya tentang tokoh Henry Saint Simpson. Biografinya, Henry Saint Simpson Desain, lahir 17 Oktober 1760. Paris, PR, meninggal 19 Mei 1825. Prancis asli, teori sosial dan salah satu pendiri utama Kristen sosialisme dalam karya besarnya Nouveau Christianisme 1825. Ia memproklamasikan persaudaraan manusia yang harus menyertai organisasi ilmiah, industri, dan masyarakat. Kenyataan sosial yang dihadapi Henry de Saint-Simon telah mempengaruhi masyarakat Prancis dan lembaga-lembaga di Eropa pada abad ke-19. Pekerjaan utamanya adalah Nouveau Christianisme pada tahun 1825, bertujuan untuk memodernisasi dan menciptakan pandangan baru tentang perkembangan Katolik dan Protestan, serta membentuk Kristiani untuk menyederhanakan dan menyenangkan elemen penting dari kehidupan beragama. Pemikiran-pemikiran Saint-Simon banyak dipengaruhi pengalamannya selama hidup di Amerika. Di Amerika, semua agama mendapat kedudukan dan hak yang sama. Negara menjamin kebebasan dan toleransi dalam kehidupan. Kedudukan negara lebih bersifat sebagai pengawas dan bukan pemegang para sentral yang biografinya tidak memeras kehidupan industrialisasi. Dan peraih yang kedua, Auguste Comte Isidore Marie. Auguste Prancis Expert Comte 19 Januari 1785 September 1857 adalah seorang filsuf dan menulis Prancis dan yang merumuskan doktrin positivisme. Dia sering dianggap sebagai filsuf sains pertama dalam pengertian istilah modern. Ide-ide Comte juga fundamental bagi perkembangan sosiologi. Memang dia menemukan istilah itu dan memperlakukan pendekatan itu sebagai puncak ilmu pengetahuan kenyataan sosial yang dihadapi. Comte lahir Métivier, sebuah kota kecil di bagian barat dari negara Prancis. Setelah bersekolah di sana, ia melanjutkan pendidikannya di École Playcue di Prancis. École Playcue saat itu terkenal dengan kesetiaannya kepada idealis republikisme dan filosofi proses. Pada tahun 1816, Politeknik tersebut ditutup untuk reorganisasi pemikiran positivisme. Comte pertama kali menggambarkan perspektif epistemologis positivisme dalam De Course in Philosophie. Pertanyaan teks yang diterbitkan antara tahun 1830 dan 1842. Teks-teks ini diikuti oleh karya-karya tahun 1848. Agreeable View of Physicalism diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1865. 3 jilid pertama kursus ini terutama membahas ilmu-ilmu fisika, kimia, biologi. Sedangkan 2 yang terakhir kedatangan ilmu sosial yang terletakkan. Comte menganggap fungsi dan koneksi batasan pada struktur sosial, bahasa, agama, dan pembagian kerja proyek Ifosis. Comte sering diabaikan ketika berbicara tentang utopia, namun ia membuat banyak kontribusi untuk sastra utopis dan mempengaruhi modern.
Beberapa informasi penting tentang sistem evolusi kehidupan modern berfungsi sebagai katalis untuk berbagai aktivitas menciptakan dunia selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hukum 3 tahap tidak ada yang mencemaskan fakta bahwa tidak adanya menisitesis fisika, kimia, dan biologi ke dalam sistem ide yang koren. Jadi dia mulai untuk menyimpulkan fakta tentang dunia sosial, menyimpulkannya penggunaan ilmu pengetahuan. Tahap teologis adalah titik awal diperlukan dari kecerdasan manusia ketika manusia beralih ke gen supernatural sebagai penyebab semua fenomena. Pada tahap ini, manusia fokus pada penemuan pengetahuan mutlak. Tahap metafisik atau abstrak. Tahap metafisik adalah tahap transisi karena teologi dan fisika sangat erat cocok dan konsepsi mereka sangat sulit. Kecerdasan manusia harus mengalami transisi bertahap. Tahap positif, tahap ini bertumbuh pada sains, pemikiran rasional, dan hukum empiris. Dan pada akhir yang ketiga, Emile Durkheim. Emile Durkheim dilahirkan di Epinal, Prancis yang terletak di Loraie pada 15 April 1858. Ia berasal dari keluarga Yahudi Prancis. Ayah dan kakeknya adalah rabi. Durkheim adalah salah satu mahasiswa yang masuk ke École Normale Supérieure pada tahun 1879. Angkatan adalah salah satu yang paling cemerlang pada abad ke-19, memiliki teman seperti Jean Jaurès dan Henrik Bergson. Kemudian menjadi tokoh besar dalam kehidupan intelektual Prancis. Kenyataan sosial yang dihadapi pada saat ia membacakan karya-karya Auguste Comte dan Herbert Durkheim tertarik dengan pendekatan ilmiah terhadap masyarakat. Ini adalah konflik pertama dari bentuk konflik dengan sistem akademik Prancis yang tidak mempunyai kurikulum ilmu sosial pada saat itu, dan ia merasa ilmu-ilmu kemanusiaan tidak menarik. Pemikiran fakta sosial didefinisikan sebagai cara bertindak, berpikir, atau berperasaan yang berada di luar individu, namun memiliki kekuatan untuk memaksa individu tersebut. Bagi Durkheim, fakta sosial merupakan pokok bahasa utama sosiolog yang membedakan sosiologi dengan disiplin ilmu lain. Yang keempat, asal-usul sosiologi Inggris. Pengertian yang lebih kuat atau struktur sosial tersembunyi di bawah permukaan sosiolog Inggris, dan ia merobos masuk pada bagian akhir abad ke-19 seiring dengan pertumbuhan minat terhadap evolusi sosial. Maraksi 2005, Sanderson 2001. Satu pengaruhi penting adalah karya Auguste Comte sebagai dari telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Hermeteui pada 1850. Hooker Disdale 2000. Herbert Spencer lahir 1820. Dia adalah salah satu anak dari 9 bersaudara yang bertahan dari pasangan William dan Herbert Spencer. Guru sekolah Derbyshire karena alasan kesehatan. Spencer kecil menjalani pendidikan di rumah. Dia belajar teknik dan bidang utilitarian. Asal-usul sosiologi Inggris. Pengertian yang lebih kuat di atas struktur sosial
bersembunyi di bawah permukaan sosiologi Inggris, dan ia merobos masuk pada bagian akhir pada abad ke-19 seiring dengan pertumbuhan minat terhadap evolusi sosial. Marsaksi 2005, Saderson 2001, Comte sebagian darinya diterjemahkan. Karya-karya Herbert Spencer selama hidup. Spencer menghasilkan sejumlah karya besar. Sebagian besar memiliki Spencer tentang sosiologi ditulis dalam 10 buku, 2 jilid biologi, 2 fisiologi, 3 jilid sosiolog, dan 2 jilid tentang moralitas. Kemudian dikemas menjadi Progma of System of the Sexes Philosophy 1862 sampai 1896. Paket ini memuat seluruh teori evolusi universal meliputi evolusi biologi, fisiologi, sosial, dan etika. Dan teori yang Karl Marx lahir pada 5 Mei 18 di kota Trier, wilayah Tenggara Jerman yang saat itu masih menjadi bagian dari provinsi Rhine-Hiller. Kerajaan Prussia. Marx dilahirkan dalam keluarga beragama Yahudi dengan kondisi ekonomi kelas menengah. Ia merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara yang memiliki oleh pasangan Henry Marx dan Henrietta Marx. Meski berasal dari keluarga keturunan Yahudi, sang ayah pada tahun 1816 memutuskan untuk dibaptis menjadi seorang Kristen di usia ke-36 tahunnya. Max Weber merupakan salah satu tokoh utama ilmu sosiologi yang fokus kajian utamanya pada tindakan sosial setiap individu yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dia merupakan tokoh sosiolog asal Jerman dan dibesarkan dari keluarga borjuis. Weber 1864 sampai 1920 dilahirkan dari seorang ayah politikus liberal kaya dan seorang ibu penganut Calvinis yang taat. Pemikirannya tentang biografi mengatakan bahwa sebuah biografi harus dibentuk secara rasional sebagai sebuah organisasi yang terukur, terorganisasi, efisien, informasional, dan bertanggung jawab demi mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Biografi telah menjadi ciri khas masyarakat modern dan aktualisasi lanjut dari perilaku rasionalitas. George Simmel adalah sosiolog dan filsuf Jerman yang sering disebut sebagai salah satu dari The Father Sosiologi. Lahir pada 1 Maret 1858 di Berlin sebagai anak bungsu 7 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pelaku bisnis Yahudi yang kaya dan menganut agama Kristen. Ayahnya meninggal ketika George masih sangat kecil. 1. Konteks sosial dan mempengaruhi intelektual pada masa Simmel hidup. Berlin merupakan suatu pusat penting untuk berbagai aliran intelektual. Tentu saat aliran ini mempengaruhi perkembangan intelektual Simmel. Selain aliran intelektual yang berkembang pada saat itu, Jerman mengalami perkembangan yang meledak dalam industri kapitalis dan urbanisasi yang meningkat. Pusat di Berlin adalah pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan. Munculnya masyarakat melalui interaksi Simmel memberikan suatu konsep tentang masyarakat melalui interaksi timbal balik. Demikian materi saya yang saya bacakan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.